Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rosalina dari kelas saya 22X. Saya akan membawakan materi yang berjudul Sengketa Internasional dan Penyelesaiannya. Baik, sengketa internasional dapat terjadi karena berbagai hal seperti masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, kemudian status kepemilikan suatu pulau, dan lain-lain. Terdapat dua cara eh, dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai, yaitu dengan jalur politik ataupun diplomatik. Melalui jalur diplomatik sendiri ada beberapa cara, yakni negosiasi, cara penyelesaian sengketa paling dasar dan paling tua yang digunakan manusia. Biasanya negosiasi dilakukan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Kemudian ada penyelidikan, cara penyelesaian sengketa dengan mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian ada jasa baik, cara penyelesaian sengketa dengan meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan sengketa. Kemudian ada mediasi, yang merupakan cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang bisa berupa negara, organisasi internasional seperti misalnya PBB, atau individu yang netral. Kemudian yang terakhir ada konsiliasi, yang merupakan cara penyelesaian sengketa dengan meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk memberikan saran atau pendapat dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian selanjutnya ada penyelesaian sengketa secara hukum, ya ini ada arbitrase yang merupakan cara penyelesaian sengketa internasional dengan mengajukan sengketa internasional kepada arbitrator atau wasit yang netral. Kemudian yang kedua ada pengadilan, cara penyelesaian sengketa internasional dengan mengajukan sengketa internasional ke pengadilan yudisial. Dalam penyelesaian sengketa secara damai, negara-negara dapat memilih cara penyelesaian yang paling sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Untuk contoh kasusnya sendiri, saya di sini mengambil kasus sengketa antara Yunani dan Turki atas hak kedaulatan laut wilayah Mediterania. Sengketa antar Yunani dan Turki sendiri adalah perselisihan yang terjadi antara dua negara yang bersaing untuk mendapatkan supremasi di Mediterania Timur. Sengketa ini terkait dengan klaim wilayah laut yang menjadi sumber daya alam penting seperti minyak dan gas alam. Pada tahun 2020, Turki dan Yunani sepakat untuk menggelar perundingan akibat sengketa eksplorasi energi di perairan Mediterania dan Aegea. Namun sengketa ini masih berlanjut dan memperkuat militer di kedua negara. Menurut analisis atau tinjauan dari United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, kedua negara tersebut harus menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai melalui perundingan. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa laut antar negara, termasuk sengketa antara Yunani dan Turki. Oleh karena itu, kedua negara harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh UNCLOS untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dan menghindari konflik yang lebih besar agar tidak berdampak pada warga sekitar. Baik, berikut adalah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.